Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ARTV. Semoga Anda sehat semua, dan jangan lupa, sebelum menonton video ini, sambil menyiapkan kopinya ya. Dan mari dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Hai guys, saya mau bercerita. Saya mempunyai teman. Dia bercerita dengan saya. Teman saya ini sangat berpengaruh besar dengan siapapun, termasuk kalangan pejabat-pejabat tinggi, bahkan raja dan presiden. Dia sering diajak pergi oleh Raja Salman, Andre Taulani, Raffi Ahmad, termasuk Bapak Presiden Jokowi. Terus saya bilang, wah yang benar kamu. Benar, yang saya ceritakan ini tidak bohong. Terus ceritanya gimana kamu? Sering diajak Raja Salman. Begini loh ceritanya. Waktu Raja Salman ke Indonesia, dia bilang, Alhamdulillah saya datang ke Indonesia dengan selamat. Lalu Bapak Presiden Jokowi juga bilang, Alhamdulillah, saya datang pergi ke Arab menemui Raja Salman juga datang dengan selamat. Karena namaku adalah Selamat Kawan. Jadi kemanapun berada, saya selalu disebut. Makanya aku jadi orang yang berpengaruh. Kalau kalian mau seperti saya, kalau punya anak, kasih nama Selamat dan Kuat. Biar selalu selamat dan kuat. Hehehe, sekedar hiburan kawan. Oke, mari kita lanjut ke tujuan kawan. Kecoa merupakan salah satu serangga yang sering kita temui di dalam rumah, terutama berada di dapur dan kamar mandi. Bagi kebanyakan orang, kecoa dianggap sebagai hewan pengganggu yang kotor karena sering ditemukan berada di tempat sampah dan benda-benda kotor lainnya. Banyak orang yang fobia dengan serangga omnivora yang satu ini. Serangga satu ini merupakan sumber makanan penting bagi kebanyakan burung dan mamalia pemakan serangga seperti tikus. Namun keberadaan kecoa ini tidak semata untuk disantap oleh sekelompok pemakan serangga. Kebanyakan kecoa makan benda-benda organik yang busuk yang menyimpan banyak nitrogen. Kegiatan makan yang dilakukan kecoa ini memiliki efek melepaskan nitrogen dalam kotoran kecoa yang kemudian masuk ke tanah dan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain, kepunahan kecoa akan memberi pengaruh besar bagi kesehatan hutan, dan karenanya berpengaruh juga pada seluruh spesies yang hidup di hutan. Inilah mengapa kecoa, semenjijikkan apapun, kita tetap memerlukannya. Salah satu fungsi kecoa di alam adalah sebagai pengurai, dekomposer. Mereka memakan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Namun kehadiran kecoa di pemukiman manusia perlu menjadi perhatian kita karena mereka adalah vektor penyakit dan pembawa banyak bakteri patogen. Kecoa bisa menularkan bakteri yang meracuni makanan seperti Salmonella spp, dan Shigella spp, dan juga menularkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti Staphylococcus spp, Streptococcus spp, virus hepatitis dan bakteri coliform. Kecoa juga vektor, pembawa bakteri, dalam penyebaran diare, disentri, dan lepra. Dalam kasus diare, misalnya, kecoa dapat membawa bakteri E. coli, lalu hewan ini menempelkan bakteri ke makanan. Hal ini bisa menyebabkan diare. Oke, lanjut kembali ke topik video ini. Kenapa kecoa bisa berganti kulit dan berubah warna seperti ini? Berikut penjelasannya kawan. Terdapat banyak jenis spesies hewan kecoa yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Semua kecoa berkembang dengan menyelesaikan siklus hidup yang terdiri dari 3 tahap berbeda, telur, nimfa, dan dewasa.
Karena hanya mengalami 3 tahap fase pertumbuhan sehingga kecoa termasuk dalam kategori hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Berikut ini merupakan penjelasan lengkap mengenai proses siklus daur kehidupan kecoa dan tahapan metamorfosisnya. 1. Fase telur. Dalam 3-7 hari setelah kawin, kecoa betina mampu menghasilkan sel telur yang terlindungi oleh case kapsul dikenal sebagai odeca yang berbentuk kotak seperti pembungkus. Umumnya odecae berbentuk seperti kacang merah atau dompet dengan ukuran sekitar 8-10 mm untuk kecoa jenis oriental yang lebih besar daripada ukuran odecae kecoa Amerika. Setelah masa kawin kecoa betina dewasa menghasilkan antara 16 hingga 40 telur dalam masa hidupnya. Setiap odeca mengandung sekitar 15 embrio. Induk kecoa membawa kantung telur di ujung perutnya selama berjam-jam hingga beberapa hari. Sang induk betina tersebut menyimpan telurnya di lokasi yang aman, tersembunyi dan dekat sumber makanan pada lingkungan yang gelap. Biasanya telur tersebut ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan air liur betina. Fase telur kecoa terjadi selama 24-38 hari atau 6-7 minggu tergantung dengan spesies kecoa dan kondisi lingkungan pada saat itu. Disinilah awal mula kehidupan kecoa terjadi. 2. Nimfa. Kecoa yang baru menetas muncul dari telur sebagai nimfa atau juga bisa dikatakan sebagai bayi kecoa. Nimfa kecoa Jerman berukuran sekitar kurang dari 3 mm ketika baru menetas. Serangga ini tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga mencapai usia dewasa. Hal ini merupakan suatu proses yang dikenal sebagai molting. Setiap ganti kulit, kecoa yang bertubuh lunak dan berwarna putih selanjutnya bertumbuh kembang menjadi ukuran yang lebih besar, dengan warna tubuh lebih gelap dan kulit yang mengeras. Nimfa kecoa Amerika berwarna abu-abu kecoklatan dan secara bertahap memerah. Kecoa nimfa yang baru saja molting sering salah diidentifikasi sebagai kecoa albino. Dalam beberapa jam setelah berganti kulit, nimfa akan mengalami proses molting lagi dengan berubah warna lebih gelap dengan kulit yang mengeras. Tingkat kecoa saat tahap nimfa menjadi dewasa sepenuhnya tergantung pada faktor-faktor seperti spesies dan kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi yang menguntungkan, nimfa kecoa dapat mencapai usia dewasa dalam hitungan sekitar 9 bulan tergantung spesies dan mengalami 8 kali molting. Rincian perkembangan bervariasi berdasarkan spesies. Nimfa memiliki penampilan dan perilaku seperti kecoa dewasa, meskipun ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki sayap. Nimfa mengalami serangkaian molting sebelum menjadi dewasa sepenuhnya. Setelah ganti kulit terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap. Ketika seekor kecoa berada pada tahap dewasa maka akan berhenti berganti kulit. Pada tahap dewasa ini kecoa akan menumbuhkan sepasang sayap. Sayap biasanya menjadikan indikasi suatu serangga memasuki tahap dewasa. Seekor kecoa betina dapat menghasilkan sekitar 300 hingga 400 keturunan dalam masa hidupnya. Total umur seekor kecoa bervariasi, tetapi biasanya berkisar antara 3-4 bulan hingga 2 tahun tergantung jenis spesies dan kondisi lingkungan. Diketahui bahwa kecoa merupakan serangga nokturnal, artinya mereka bersembunyi di siang hari dan aktif di malam hari untuk mencari makanan dan minuman.
Daur hidup berulang ketika seekor induk kecoa bertelur dan kemudian bayi kecoa menetas dari telurnya yang akan menghasilkan kehidupan generasi yang baru. Ciri khusus kecoa. Sementara kecoa semuanya menyelesaikan 3 fase perkembangan yang sama, unsur-unsur spesifik dari siklus kehidupan bervariasi menurut spesies kecoa masing-masing. Apa yang terjadi jika digigit kecoa? Seperti kebanyakan gigitan serangga, gigitan kecoa menyebabkan kulit bereaksi dengan bengkak dan menjadi gatal. Gatal karena gigitan kecoa dapat bertahan hingga 1 minggu. Gigitan kecoa. Beberapa spesies kecoa telah ditemukan dapat menggigit manusia. Bahaya kecoa yang ini memang jarang terjadi, tetapi jika rumah Anda sangat penuh dengan serangga ini, maka Anda harus berhati-hati karena mereka dapat menggigit kuku, jari kaki, dan bagian lunak dari kulit yang dapat menyebabkan luka. Apakah ada racun kecoa? Racuni kecoa dengan racun serbuk kapur. Bagus kapur ajaib pada dasarnya adalah racun yang dapat melumpuhkan dan membunuh serangga, termasuk kecoa. Cara penggunaannya adalah dengan menghaluskan atau menggores kapur tersebut di tempat yang sering dilewati kecoa. Oh ya kawan, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya.
Oke kawan, terima kasih telah menonton video kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari segala kekurangan dan kehilafan kami. Semoga bisa membuat Anda terhibur dari tayangan ini. Dan kami bisa memberi tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Salam sedulur ARTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.